Baik. Baik, Ibu berharap semua yang ikut dalam kelas ini itu dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Seperti yang Ibu katakan minggu lalu, hari ini kita akan belajar matematika dengan cara yang seru dan menarik, di mana kita akan belajar matematika menggunakan media yang ada di sekitar kita dan bisa kita temukan dengan mudah. Nah, hari ini kita belajar materi peluang, di mana mungkin di sini adik-adik pernah mendengar apa itu peluang? Tidak, Ibu. Oke, baik. Nah, peluang itu sendiri adalah seberapa besar suatu kejadian itu akan terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar materi peluang dengan media yang bisa kita temukan di sekitar kita. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut dan lebih mendalami materi kita pada hari ini, ada baiknya ini kita tahu dulu apa sih tujuan kita ini untuk belajar materi peluang itu sendiri. Nah, baik. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4, di mana yang pertama itu kita bisa tahu apa itu peluang, lalu yang kedua itu kita bisa mengidentifikasi ruang sampel suatu kejadian, lalu yang ketiga itu kita bisa tahu bagaimana cara mengerjakan peluang suatu kejadian dengan rumus yang tepat, dan yang tujuan yang keempat atau yang terakhir itu kita bisa menerapkan konsep peluang secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keempat itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa katakan secara garis besar itu pembelajaran kita hari ini supaya kita tahu apa sih itu peluang dan bagaimana cara menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar menggunakan media yang menarik dan bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari itu dengan mudah. Nah, media yang digunakan pada hari ini adalah anak-anak bisa lihat ini itu ada sebuah cup. Nah, di dalam cup atau wadah ini ada 10 kertas origami berwarna. Nah, di mana itu? Yang pertama itu ada 3 kertas warna hijau, lalu yang kedua itu ada 4 kertas warna pink, lalu yang terakhir itu ada 3 kertas warna biru. Nah, nanti kertas-kertas ini itu nanti Ibu masukkan ke dalam cup dan Ibu akan mengambil secara acak. Nah, itulah kenapa cupnya ini tidak boleh transparan, supaya kita ini tidak bisa lihat nanti kertas yang kita ambil itu warna apa. Makanya itu cupnya itu kalau bisa itu tidak boleh yang transparan. Nanti kita akan masukkan 10 kertas origami berwarna ini ke dalam cup, lalu Ibu akan mengambil kertas itu secara acak. Nah, Ibu ini tidak tahu kertas apa sih yang akan keluar. Itulah kenapa disebut secara acak. Nanti kita ambil, nah misalnya ini yang keluar ini warna biru. Nah, sebenarnya mengambil kertas secara acak itu adalah biasa disebut peluang acak. Nah, ini itu konsep dasar dari materi kita pada hari ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke inti materinya. Seperti yang Ibu katakan tadi sebelumnya, bahwa peluang itu ukuran seberapa besar suatu kejadian terjadi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus, ada beberapa kegiatan yang mungkin adik-adik semua juga pernah lakukan atau temukan, yang itu juga termasuk dalam peluang. Misalnya itu saat kita mengikuti suatu undian, saat kita membeli snack ataupun jajan yang berisi hadiah, dan saat kita melihat perkiraan cuaca, itu semua adalah termasuk dalam peluang, karena kita juga tidak tahu atau kita tidak tahu pasti bahwa hasil akhirnya itu apa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini peluang ini sangat berguna dan sangat bermanfaat. Misalnya ini contohnya saja, misalnya itu dalam suatu permainan sepak bola. Nah, salah satu anggota pemain sepak bola ini, dia ini akan memperkirakan berapa banyak sih gol yang akan dia cetak dengan posisi tertentu, serta petani yang memperhatikan perkiraan cuaca, apakah akan hujan atau tidak, serta juga seperti yang dikatakan tadi tentang undian, apakah kita akan mendapatkan undian. Nah, itu adalah implementasinya dari materi peluang itu sendiri. Nah, peluang itu berada antara 0 sampai 1, di mana saat peluangnya itu 0 berarti suatu kejadian itu tidak mungkin terjadi. Nah, kalau peluangnya itu 1 berarti suatu kejadian itu pasti terjadi. Semakin besar nilai peluangnya, maka semakin besar juga bahwa kejadian itu benar-benar terjadi. Nah, rumus dari peluang itu sendiri itu tadi PA sama dengan NA
per NS. Nah, dengan PA itu peluang kejadian A, NA itu NA itu seberapa banyak kejadian yang kita inginkan, lalu NS itu banyak kejadian atau ruang sampel. Nah, seperti dalam tab yang sudah Ibu tunjukkan tadi ini, ruang sampelnya itu atau NA, NS-nya itu ada 10 karena ada 10 kejadian yang akan terjadi. Nah, tadi kan adik-adik sudah tahu rumus dasar peluang. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran yang Ibu bawa ini. Nah, adik-adik di sini kan tadi ada 10 kertas origami berwarna ya. Nah, yang pertama ini kita masukkan 10 kertas origami ini ke dalam sini. Kita kocok dulu supaya dia nanti itu pas keluar secara acak. Nah, tapi sebelum kita benar-benar menggunakan ini media atau kita mengambil kertasnya, ada lagi yang kita menghitung peluang dari masing-masing kertas supaya nanti setelah kita hitung peluangnya, kita bandingkan dengan hasil yang didapatkan. Kita ambil saja dari kertas yang paling banyak. Nah, di sini kertas pink kan ada 4 ya. Jadi kita ambil salah satunya saja, kita ambil kertas pink. Nah, di mana PA itu sama saja dengan P pink atau kertas pink. PA sama dengan peluang kertas pink itu sama dengan NA. Nah, NA kan seberapa banyak kejadian yang kita inginkan. Nah, NA-nya kan ada 4, karena ada 4 kertas pink. Terus NS atau ruang sampel atau banyak kejadian pada 10 tadi, karena dalam cup ini ada 10 kertas origami. Jadi ini 4/10. Ini bisa kita sederhanakan adik-adik menjadi 2/5. Nah, kalau kita buat dalam presentase 2/5 ini sama dengan 40%. Berarti peluang dapatnya kertas warna pink dari cup ini secara acak itu ada 40%. Nah, sekarang kita akan dilihat dari isi dari cupnya ini dan juga hasilnya ini. Nah, kertas warna pink ini memiliki peluang paling besar untuk keluar. Nah, sekarang untuk membuktikan hasil yang kita kerjakan atau peluang yang kita kerjakan, kita akan mengambil kertas origami dari dalam cup ini secara acak. Dan yang keluar itu warna biru. Nah, dari sini adik-adik kita bisa melihat bahwa walaupun peluang paling besar itu ke warna pink, tidak harus berarti hasil akhir juga yang keluar itu warna pink. Bisa saja warna lain. Seperti yang Ibu berikan contoh ini, Bapak tidak warna pink, walaupun di penjelasannya ini warna pink peluang paling besar untuk keluar, tapi hasil akhirnya itu yang keluar warna biru. Nah, tetapi adik-adik semakin kita terus-terusan mencoba dan semakin kita mengulang hal yang sama akan memperkuat dan mendekati hasil secara teoritis atau secara matematis. Nah, seperti yang adik-adik sudah lihat, adik-adik ini bisa terapkan atau bisa membuat contoh sendiri, bisa mengerjakan contoh sendiri untuk membuktikan apakah yang Ibu katakan itu benar. Dan mungkin ada yang masih penasaran dan tidak puas, jadi adik-adik nanti pulang ke rumah dan bisa menggunakan media yang Ibu gunakan untuk membuat contoh sendiri. Baik, Ibu. Nah, adik-adik tadi kita sudah melihat bagaimana cara penggunaan dari media pembelajaran ini tadi. Nah, sekarang kita akan membahas 2 contoh soal supaya adik-adik sekalian itu bisa lebih mengerti. Nah, contoh soal ini kita bisa ambil saja dari media pembelajarannya ini tadi. Nah, di sini kan tadi yang kita sudah cari itu yang warna pink, seberapa besar warna pinknya itu bisa keluar. Nah, sekarang kita buat contoh soal itu dari yang warna biru. Seberapa besar sih kemungkinan keluarnya warna hijau? Kita masih menggunakan rumus yang sama adik-adik. PA sama dengan NA per NS. Nah, kan tadi kertas warna hijau toh. Nah, NA itu
Dan karena di dalam sini itu ada 3 kertas warna hijau, berarti Na-nya itu ada 3. Terus NS-nya itu ada 10 karena dalam kami ada 10 kertas origami. Jadinya sama dengan 3/10. 3/10 ini itu sama dengan hasilnya 3/10 itu hasilnya sama dengan 0,3. 0,3 kalau kita ubah ke dalam bentuk persentase persen itu sama dengan 30%. Jadi besar kemungkinan keluarnya kertas warna hijau itu adalah 30%. Nah sekarang contoh yang kedua itu masih dari media pembelajaran yang sama, itu seberapa besar peluang keluarnya yang bukan warna biru. Yang bukan warna biru. Nah, kalau yang bukan warna biru itu kan, warna biru kan di sini ada 3. Berarti kalau yang bukan warna biru berarti 10 dikurangi 3. Kita bisa buat saja P bukan biru sama dengan 10 dikurangi 3. Kenapa 10 dikurangi 3? Karena ruang sampelnya itu ada 10, terus 3-nya ini karena birunya ini kan ada 3. Nah yang kita cari ini bukan biru, berarti birunya ini dikeluarkan, adanya 10 dikurangi 3 itu sama dengan 7. Nah PA-nya itu sama dengan NA per NS. NA-nya tadi ruang sampel itu sisanya itu jadi 7 saja, karena yang diambil itu bukan biru, jadinya itu 7 per NS-nya itu 10. NS-nya itu sama dengan 10. NA-nya yang ini enggak jadi bukan biru, berarti ada 7. Jadi 7/10. 7/10 itu kan 0,7. Kalau kita buat presentase itu 70%. Ini itu untuk cara yang pertama. Kita bisa gunakan cara yang kedua juga untuk membandingkan apakah hasilnya sama. Nah, cara yang kedua itu PA per NA per NS. Nah, NA-nya tadi kan kertas warna biru itu NA-nya tadi ada 3/10 itu sama dengan 0,3 sama dengan 30%. Terus kita buat PA sama dengan 1 dikurangi yang P bukan biru, yaitu 1 dikurangi 0,3 itu sama dengan 0,7, itu sama saja 70%. Nah kita bisa lihat adik-adik hasilnya itu sama, yang dimana hasilnya itu sama-sama 70%. Nah jadi untuk contoh soal yang pertama itu ada peluang terdapatnya hijau itu ada 30%, lalu peluang dapat yang bukan biru itu ada 70%. Lalu gimana adik-adik, apakah bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan? Ya, bisa Ibu. Oke, nah tadi kita sudah membahas dari awal tentang media pembelajaran, terus juga rumus dasar peluang dan juga contoh-contoh soal. Nah, dengan selesainya juga contoh soal itu juga berarti sudah selesai pembahasan kita untuk peluang. Nah, sekarang Ibu minta kita semua di sini untuk sama-sama mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang bisa Ibu simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama itu bahwa peluang itu adalah ukuran besarnya suatu kejadian itu terjadi. Lalu untuk rumus peluang itu seperti yang Ibu sudah tuliskan di sini, rumus dasar peluang itu PA sama dengan NA per NS. Lalu peluang suatu kejadian terjadi itu berada di antara 0 sampai dengan 1. Dan kesimpulan yang bisa Ibu tarik untuk yang kesimpulan terakhir yaitu bahwa konsep peluang itu sangat-sangat berguna dan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari sini nih kita bisa melihat bahwa matematika ini dari pembelajaran hari ini kita bisa melihat bahwa matematika ini bukan hanya sekedar dalam buku, tapi matematika juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dari pembelajaran hari ini kita bisa melihat bahwa bahkan dengan cup ataupun wadah dan kertas origami itu bisa sangat membantu kita memahami konsep matematika. Jadi Ibu harap dengan pembelajaran kita pada hari ini itu bisa menambah dan juga memperluas wawasan adik-adik tentang materi peluang itu sendiri. Dan Ibu berharap adik-adik ini tidak sampai di sini saja belajarnya. Mungkin adik-adik sampai rumah nanti atau setelah ini itu adik-adik bisa mencari lebih tahu informasi mengenai ataupun tentang materi peluang ini sendiri. Baik, mungkin sekian saja materi dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran
bawakan hari ini benar-benar bermanfaat. Sekian saja materi dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.